Duel Presiden Barcelona versus Presiden La Liga berlanjut, saling tuduh jadi penyebab kepergian Lionel Messi. Duel antara Presiden Barcelona Joan Laporta dan Presiden Liga Spanyol Javier Tebas masih berlanjut dalam rangka mengungkap kepergian Lionel Messi. Aksi saling tuduh pun dimulai ketika La Liga akhirnya bersuara melalui Javier Tebas yang mengatakan bahwa Barcelona sebenarnya bisa mempertahankan La Pulga. Pada 13 Agustus 2021, Javier Tebas mengatakan bahwa Barcelona sebenarnya memiliki pilihan lain untuk membuat Messi bertahan. Menurut Tebas, andai Barcelona mau menerima bantuan dari dana perusahaan investasi CVC Capital Partners, maka mereka bisa mendaftarkan Messi. La Liga diketahui telah menyetujui perjanjian baru dengan CVC yang akan menyuntikkan dana hingga 2,7 miliar euro atau sekitar 45 triliun rupiah ke kompetisi dan klub-klub. Namun, Barcelona secara terbuka menyuarakan penentangan terhadap perjanjian tersebut. Barcelona seharusnya menerima 275 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan ini, ucap Tebas yang dikutip Sport.com dari Mundo Deportivo. Hal itu akan membantu Barcelona memiliki skuad yang lebih kompetitif dengan mendaftarkan Messi atau pemain yang lain, ujar Tebas lagi. Laporta pun langsung bereaksi dengan menanggapi pernyataan Tebas tersebut. Dia mengatakan bahwa Messi bisa bertahan di Barca, tetapi dia telah menjadi aktor utama kepergiannya, kata Laporta dikutip Sport.com dari Mundo Deportivo. Seharusnya dia bisa melihat liga lain yang lebih fleksibel dalam aturan financial fair play dan mampu mempertahankan pemain mereka yang paling relevan, tuturnya lagi. Sorotan Liga Champions. Dua pilihan Barcelona tanpa Messi, dibantai atau membantai Bayern Munchen. Deja vu adalah gambaran yang tepat pertemuan Barcelona dengan Bayern Munchen di ajang Liga Champions 2021-2022. Barcelona dan Bayern Munchen tergabung di grup E Liga Champions bersama Benfica maupun Dinamo Kiev. Barca dijadwalkan bentrok dengan The Bavarian tengah pekan ini. Big match Barcelona versus Bayern Munchen fase grup Liga Champions bakal tersaji di Stadion Camp Nou Rabu 15 September 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertemuan terakhir kedua tim sejatinya mengundang tangis bagi Barcelona. Bagaimana tidak? Barca yang kala itu masih diperkuat Lionel Messi hancur lebur dibantai Thomas Muller dan kawan-kawan lewat skor 8-2. Sayang, kini Barcelona sudah tak memiliki jimat andalannya yang berlabuh ke PSG. Sedangkan The Bavarian masih utuh, plus keberadaan Robert Lewandowski jelas menjadi teror bagi lini pertahanan Barcelona. Blaugrana saat ini masih dalam tahap pembentukan. Kehilangan Messi dan Griezmann jelas mempengaruhi permainan tim. Terlebih lagi, Ronald Koeman selaku pelatih masih dalam tahap pembentukan tim melalui amunisi baru mereka. Harapan besar disematkan kepada Memphis Depay yang dalam beberapa laga terakhirnya tampil gemilang, baik di level klub maupun timnas. Namun diprediksi tanpa Lionel Messi, babak baru drama pembantaian Barcelona berpeluang besar tersaji di Camp Nou. Bayern Munchen sudah lupakan kemenangan 8-2 atas Barcelona. Bayern Munchen akan menyambangi Barcelona di matchday 1 Liga Champions. Pemain Bayern Munchen Marc Roca mengatakan timnya tidak lagi membahas kemenangan 8-2 atas Barca. Meski begitu, duel antara Barcelona versus Bayern Munchen kali ini akan diwarnai serangkaian perubahan besar di skuad masing-masing klub. Bayern Munchen sudah berganti pelatih dari Hansi Flick menjadi Julian Nagelsmann, serta tidak lagi diperkuat pemain-pemain berpengalaman seperti David Alaba dan Jerome Boateng. Sedangkan Barcelona sudah dilatih Ronald Koeman dan perubahan terbesar Los Culés tentu saja ketiadaan sang mega bintang Lionel Messi, Luis Suarez serta Antoine Griezmann. Marc Roca mengatakan pertandingan melawan Barcelona nanti akan berbeda. Dirinya turut mengingatkan rekan-rekan setimnya di Bayern Munchen karena Barca pastinya ingin balas dendam. Tidak, di sini kami tidak lagi membicarakan 8-2, itu bagian dari masa lalu, ucap Roca kepada Mundo Deportivo. Aku bahkan tidak ada di skuad Bayern Munchen saat itu. Tapi sekarang Anda harus memikirkan tentang masa depan apa yang akan datang, bukannya masa lalu. Setiap pertandingan itu berbeda, dan sekarang pertandingannya dimainkan di Camp Nou. Mudah-mudahan kami bisa tampil dengan baik dan memulai dengan kemenangan sekalipun tidak akan mudah, karena bermain di kandang Barca tidak pernah mudah,
Kukira Barca ingin balas dendam. Mereka akan ingin tampil bagus, mereka akan bermain di depan penggemarnya. Tapi kami juga akan keluar untuk bermain sebaik mungkin. Pungkas Roca jelang Barcelona versus Bayern Munchen. Presiden La Liga tuding Madrid berperan dalam perginya Messi dari Barca. Presiden La Liga Javier Tebas menuding Barcelona terlalu mudah dirayu Real Madrid sehingga gagal menjalani kesepakatan bernilai tinggi dengan CVC Capital Partners. Padahal, uang yang didapat bisa dipakai mempertahankan Lionel Messi. Menurut Javier Tebas selaku Presiden La Liga, Presiden Barcelona Joan Laporta disebutnya memiliki sikap inferior terhadap Presiden Madrid Florentino Perez. Saya rasa Barca memiliki sikap inferiority kompleks terhadap Florentino. Florentino adalah pria yang sangat cerdas, dan Jose Angel Sanchez adalah orang yang paling berempati di sepak bola Eropa. Ujar Tebas dikutip Diario AS. Semua kemewahan dan pengetahuan yang ada dipakai melawan seseorang yang sudah lebih dari 10 tahun tak berkecimpung di dunia sepak bola. Barca mendukung kesepakatan dengan CVC sampai Real Madrid bilang tidak. Dalam 72 jam saja, semua berubah. Saya pikir itu ada kaitannya dengan Super League dan strategi yang dilakukan Real Madrid. Ya, kepergian Messi seharusnya bisa dihindari. Saya bicara langsung dengan Laporta. Saya pikir di musim depan dengan angka-angka yang dikeluarkan Barcelona, kita bisa tahu apakah Messi seharusnya bisa bertahan atau tidak. Lanjut Tebas. Itu bukanlah keputusan finansial. Saya tahu betul, jika Laporta sampai berjabat tangan dengan Messi, itu karena selama sebulan dia sudah setuju dengan tawaran dari CVC. Selama sebulan itu dia setuju, makanya dia bilang segalanya baik-baik saja. Dia bahkan menelepon saya 2 kali untuk mempercepat proses kerjasama dengan CVC. Sebab Messi sudah mulai gelisah. Jelas Tebas. Apa ini indikasi rapuhnya hubungan Koeman Laporta di Barca? Hubungan pelatih Barcelona Ronald Koeman dengan sang presiden klub Joan Laporta tampaknya masih belum ideal. Bahkan terindikasi masih rapuh. Koeman saat ini masih bertahan duduk di kursi entrenador Blaugrana walaupun posisinya itu sempat santer dispekulasikan pada musim panas. Ketidakmampuan Koeman membawa Barca juara di Liga Domestik dan Liga Champions plus fakta bahwa ia adalah pelatih yang didatangkan presiden periode sebelumnya menambah spekulasi saat itu. Namun, Koeman nyatanya masih melatih Barcelona sampai sekarang. Situasinya pun membaik, secara khusus dalam konteks hubungannya dengan sang presiden yang sejauh ini tampak masih memberi kepercayaan pada si pelatih asal Belanda. Tapi, Koeman tak menutupi bahwa masih ada hal-hal tertentu yang perlu pemahaman bersama. Pekan lalu juga ada sesuatu di media yang menurutku tidak memungkinkan. Hal semacam itu mengindikasikan bahwa pelatih tidak memiliki kuasa penuh, kata Ronald Koeman dalam wawancara dengan NOS. Ucapannya sedikit terlampau banyak. Hal semacam itu bisa dilakukan di ranah private. Saya suka jika seorang presiden berkomitmen dan juga bertanya. Cuma seharusnya itu tidak dilakukan di depan pers. Disitulah masalahnya. Jadi, Laporta tidak bijak dalam 2 kesempatan. Ucap Koeman menyimpulkan. Di sisi lain, Ronald Koeman mengaku cukup nyaman dengan situasinya di Barcelona. Apalagi setelah badai yang menerjang klub di Camp Nou pada musim panas. Saat berada dekat presiden, saya merasa semua pihak sepenuhnya mendukung saya. Pemain, staf dan direksi yang lain, tuturnya.